Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang perubahan wujud benda. Untuk itu simaklah baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke materi, apakah di sini ada yang pernah mendengar atau adakah yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita harus mengetahui sifat-sifat benda terlebih dahulu. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiap jenis benda memiliki sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama ada benda padat. Benda padat memiliki sifat, bentuk dan volumenya tetap, tidak mengikuti bentuk wadahnya, dan dapat berubah bentuk dengan perlakuan tertentu. Contoh dari benda padat yaitu batu, kayu, tanah, besi, dan pensil. Kemudian yang kedua ada benda cair. Benda cair memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap, mengikuti bentuk wadahnya, memiliki permukaan datar, dapat mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan benda, dan dapat melekat ke segala arah. Contoh dari benda cair yaitu ada air, sirup, kecap. Selanjutnya, yang ketiga ada benda gas. Benda gas memiliki sifat bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya, menempati ruang, dan menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas yaitu ada udara, asap, dan uap air. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat perubahan wujud benda dan contohnya. Nah, apa itu perubahan? Perubahan adalah apa saja yang terjadi pada suatu benda dalam bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepaskan kalor. Dan biasanya terjadi karena tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, apa saja sih perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita? Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan benda cair yang berubah menjadi padat atau berubah menjadi wujud padat. Hal ini disebabkan karena air didinginkan hingga titik bekunya. Maka akan menjadi benda padat atau membeku. Contohnya, air yang ditaruh di dalam freezer yang akan menjadikan air tersebut es batu. Yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah kebalikan dari perubahan wujud benda membeku. Mencair adalah perubahan wujud benda di mana pada perubahan ini wujud benda padat menjadi wujud benda yang cair. Dan benda padat bisa mencair karena benda tersebut dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut meleleh dan menjadi cair. Contohnya, coklat padat yang dilelehkan, lilin yang dibakar, dan es batu yang dibiarkan di tempat yang terbuka. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat benda dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas. Contohnya, proses penguapan air yang dimasak, kemudian bensin yang dibiarkan di tempat yang terbuka, di mana bensin tersebut lama-kelamaan akan habis dikarenakan menguap. Nah, selanjutnya adalah
perubahan wujud benda mengembun, menyublim, dan mengkristal. Apa sih mengembun, menyublim, dan mengkristal itu? Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Seperti apa ya contohnya? Pada pagi hari, ketika kalian keluar dari rumah, kalian bisa melihat titik-titik air yang ada di daun. Nah, titik-titik air itulah hasil dari proses mengembun. Jadi, peristiwa mengembun ini terjadi ketika uap air di udara menyentuh permukaan daun. Kemudian, daun pun ikut menjadi dingin, sehingga embun mudah menempel di daun tersebut. Nah, pada saat mengembun, gas akan mengeluarkan kalor karena penurunan suhu di sekitarnya. Selanjutnya, yaitu proses menyublim. Proses menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Seperti apa ya contohnya? Contohnya, sering kita lihat ketika kita mengeluarkan kapur barus dan membiarkannya di temperatur ruang. Maka, kapur barus tersebut akan berubah menjadi kecil. Hal itu terjadi karena benda menyerap kalor. Selanjutnya yaitu mengkristal. Apa sih mengkristal? Dan seperti apa contohnya? Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu perubahan wujud benda dari uap air menjadi bola-bola salju. Selanjutnya yaitu pengaruh kalor terhadap suhu benda. Kalor atau panas merupakan satu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan ukuran atau tingkat panasnya benda. Tahukah kamu, perpindahan kalor bisa menyebabkan suhu benda itu berubah. Artinya, suhu itu bisa naik, juga bisa turun. Contohnya pada saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, maka gelas kaca tersebut akan ikut terasa panas. Namun, jika kita menambahkan air dingin secara perlahan, maka suhu air dan gelas pun akan ikut turun. Gelas dan air akan mulai terasa hangat, hingga pada akhirnya gelas dan air itu menjadi dingin karena mengalami penurunan suhu. Begitu juga sebaliknya. Gelas berisi air dingin akan semakin naik suhunya jika dituangi dengan air panas. Pada umumnya, suhu akan naik apabila menyerap kalor dan akan turun apabila melepaskan kalor. Semakin lama pemanasan, artinya kalor yang diterima pun akan semakin besar dan suhunya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya adalah perubahan wujud karena kalor. Apa sih kalor itu? Kalor adalah bentuk dari energi panas yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu panas. Tahukah kamu pengaruh apa saja yang dapat dibicarakan kalor pada suatu benda? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan suhu. Kalor dapat merubah suhu pada suatu benda. Perubahan suhu akibat kalor dapat berupa kenaikan suhu maupun penurunan suhu. Contohnya adalah sendok logam yang digunakan untuk mengaduk kopi panas. Kopi yang panas mengandung kalor yang tinggi. Saat kopi diaduk oleh sendok, kalor atau panas dari kopi berpindah ke sendok dan membuat sendok menjadi panas. Lalu, bagaimana jika kopi tersebut didiamkan selama 5 jam? Kalor dalam kopi akan terus mengalir ke gelas, udara, dan meja atau tempat kopi itu disimpan. Kalor akan terus mengalir keluar hingga suhu kopi sama dengan suhu ruangan tempatnya disimpan. Ini adalah penurunan suhu yang disebabkan oleh kalor. Perubahan suhu karena kalor ini juga selalu terjadi pada manusia dan hewan.
saat matahari terik dan kita tidak ada tempat untuk berteduh, maka kita akan terasa kepanasan. Hal ini dikarenakan karena kalor matahari mengalir ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita juga merasakan peningkatan suhu. Kemudian perubahan fisik. Kalor dapat merubah fisik suatu benda dengan membuatnya meleleh, mencair, membeku, menyublim, dan mengembun. Contohnya adalah es krim yang awalnya padat berubah menjadi cair karena terkena kalor dari matahari. Perubahan fisik akibat kalor juga terjadi saat kita memasak. Telur yang awalnya berupa cairan kental saat digoreng oleh kalor dari api berubah menjadi matang dan lebih padat. Contoh lainnya adalah mentega yang meleleh karena panasnya kompor. Kemudian adonan kue yang awalnya cairan kental berubah menjadi kue yang padat dan lembut, dan air yang menguap setelah mendidih.